Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'an ikhwan muslimin syahada salihin sahabah wa tabi'in wa tabi'in man syaa min al-qawli wal jinni wal rahmah wa ila hadhi jami'an wa ila hadhi jami'an muslimin wa ummatina wa muslimin syahada wa ala hasan wa ala hadhi rahimana وصوله مفهوم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي utawi iki kubab larangan an su'alil imarati sangking jaluk-jaluk jabatan. Jadi ra usah jaluk-jaluk jabatan, ngemis-ngemis, memohon-memohon sampai kadang-kadang nyun sewu menyuap atau paling tidak pelicin. Karena suapan dengan pelicin itu beda. Kalau nyuap yang sampai hukum haram itu apabila dia ketika masuk itu sebenarnya dia tidak masuk, tetapi karena dia punya uang memberikan kepada yang punya kebijakan sehingga sampai bisa masuk, sementara orang yang sebenarnya masuk tambah nggak jadi masuk. Itu namanya suap. Ini yang diharamkan. Lalu memberikan sesuatu pada pada pemegang kekuasaan ben iso mlebu ngono, tidak dalam rangka menggeser orang lain, tidak dalam rangka menggeser orang lain, tetapi ben iso mlebu ngono atau ben ndang cepet mlebu. Itu namanya pelicin. Kalau pelicin itu tidak dosa, karena tidak ada unsur zalim. Tidak ada unsur zalim. Apa tidak ada unsur? Tidak ada unsur melengsarkan orang yang lebih berhak. Tapi kalau dia bodoh, misalnya ada orang yang ya kategori nilai sitoe nilainya A, murni A, sitoe nilainya C. Lah ini ganti duit, sebenarnya dia punya peluang juga kalau podo-podo murni nih. Sementara yang satu punya duit, ini kategori riswah juga. Nanti walaupun langsung atau tidak langsung itu kategori riswah dan hukumnya haram. Lah nek iso ya ora usah ngene-ngene iku. Klebu ya alhamdulillah, gak klebu golek meneh lho ngono lho. Jadi triknya itu sama dengan trik memilih calon istri. Ono sampean seneng tembak ditolak golek meneh ngono, ora usah ngotot. Kono ono neh pare meneh jaluk meneh tolak golek meneh ngono. Masale santri iku gak kena kene kena kono, gak kena kono kena kene, gak kena kabeh. Mbuh mulya ae. Ini hati ngoten niku lho carane. Hati gak usah memaksakan diri sehingga sampai ngemis-ngemis, minta-minta, bahkan sampai memberikan sesuatu. Belum tentu setelah kamu jadi pejabat itu barokah. Lagi jadi pejabat 2 tahun mlebu penjara. Bisa akeh bola PKB yang dari gedung kandang atau mana. Lagi jadi DPR pirang wulan, setahun lah gampang. Mlebu penjara sampai saya kira metu-metu. Kejebak dengan duit
kategori apa, korupsi apa wallahu alam. Jelas akeh bupati apa namanya DPR Kota Malang yang tersangkut kasus korupsi itu karo Abah Anton barang. Tapi Abah Anton wis metu. Dan sebenarnya dia ndak korupsi, cuman ya kabeh iku ya wis wayahe lu ngoten niku lho. Menggebu-gebu tiba penjara. Wakhtiyari tarkil wilayat dan milih meninggalkan kekuasaan, lebih baik gak usah menjabat, meninggalno kekuasaan. Ngene ku mau idza ta'ayyan, jika tidak menjadi wajib ain apa iku mau wilayah alaihi ing atase wong, alaihi ing atase wong. Jadi ora usah jaluk-jaluk, kecuali kalau memang sampean itu saingan, ada orang saingan, sijine orang zalim, satunya kamu, sijine calone bupati ku orang zalim wis. Dia ahli narkoba, ahli perjudian, ahli macam-macam, ahli kemaksiatan. Iki duwite akeh. Engko nek iso dadi bupati temenan, wilayahmu tambah gak kena. Menjadi pusat perjudian, menjadi pusat permabukan. Lah sampean selaku yang duwe duit, maka sampean kanggo ngimbangi niku mengeluarkan duit ya sing tidak sedikit juga untuk mengalahkan orang itu. Maka tujuannya seperti ini, maka mengeluarkan uang bahkan meminta rakyat untuk memilih dirinya itu tidak apa-apa. Pilih aku karena saing aku, misalnya tanpa menyebut orang, pilih aku, insya Allah beres. Padahal semua orang, khususnya orang yang ngerti itu calon sainganmu itu adalah orang yang ahli sampai yang ngono duwe calon bojo, lah kok disir karo apa jenenge wong lanang sing gak beres. Wong lanang sing gak wis ahli mabuk-mabukan. Ada bojomu, calon bojomu iku ya rada cenderung ke sana karena tumpakane mobil. Sementara sampean sepeda montore kudu macet ae. Starter ngene gak kan. Cek kruak. Sijine cegreng. Langsung pancal. Wah sampean tuku mobil sing luwih apik daripada untuk mendapatkan iku ora apa-apa. Eman. Wong apik engko oleh wong elek piye? Wah iku dasar cintane ora kok. Nek ora seneng jane bapak. Lho ngoten. Jabatan nggih ngoten. Nek iso ya kalau memang itu mendesak ikhtiar au tad'u utawa menarik apa hajatun kebutuhan ilahi maring soal maring jaluk-jaluk bahkan maring bayar gak apa-apa. Kalau memang ada hal yang mendesak itu tidak bagian daripada riswah, itu bagian daripada sedekah. Gak apa-apa wis. Diniati sedekah darul mafasid ya. Diniati sedekah tadfaul bala. Niku mboten napa-napa. Sebab kalau menurut pikiran itu apabila dipimpin oleh orang yang bisa berdampak negatif meluas, dampaknya sangat meluas, maka sampean minta diangkat menjadi penguasa, minta jabatan misalnya. Jabatan strategis misalnya. Maka sampean boleh tidak menjadi orang yang berdosa. Qala Allah Ta'ala, qala dawu sapa Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, utawi mengkon-mengkono kampung atau desa akhirat, yakni surga. Iku naj'aluha dadekno sapa ingsun ha ing darul akhirah, kami jadikan ad-darul akhirah lil ladzina, bagi orang-orang yang la yuriduna kang orang ngersakno sapa alladzina uluwan ing apa jenenge keluhuran
kehormatan fil ardi ing dalam bumi. Nah niku wala dan tidak pula menghendaki fasad dan kerusakan. Wal akibatu utai akibat kesudahan yang baik. Wal akibatu utai akibat atau kesudahan yang baik ikulil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat yang bagus itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Uluwan fil ardi, keinginan mempunyai derajat keluhuran tinggi termasuk adalah dengan cara njaluk-njaluk atau ngemis-ngemis, apa istilahnya, ngatok-ngatok nenggone penguasa untuk diangkat menjadi pejabat. Niku wis sini-sini, santri gak usah ngono. Santri itu penting multifungsi dadi santri. Ngopo iso ati ora kudu neko-neko. Apa iso kon dadi pejabat yang butuhkan ya iso kon dadi ekonom ya iso kon dadi teknokrat ya iso. Oh macam-macam. Pengamat politik ya iso ae pengamat apa terima ngamati dah. Nah ini. Hati santri kudu macam-macam kudu iso. Orientasinya jangan ke pejabat. Nah, kalau santri murni santri ya ora ono. Saya pejabat khusus di Indonesia kan syaratnya kudu ijazah apa resmi, ijazah yang diakui. Lah pesantren tempo duwe luwe. Tempo dulu itu ijazahnya gak kanggo. Ijazah pesantren itu gak kanggo karena ndak bisa dibuat untuk ngelamar jadi pejabat. Sejak dulu yang namanya pejabat, mulai pejabat apa jenisnya dari depak dinas dan sebagainya, itu tidak ada ya dari pesantren. Yang murni pesantren yang tidak sekolah loh, pol-polane dari aliyah. Itu hanya bisa aliyah umum maksudnya, aliyah SMP apa negeri dan lain sebagainya. Dari pesantren tidak bisa masuk. Delok ijazah apa? Pondok pesantren sarang gak kanggo. Pondok pesantren Lirboyo gak kanggo. Oh ndak pakai mas ini, ndak bisa ini. Man satu telogo masuk. Makanya nek wong biyen niku wis gampangane wis rasa pejabat le, rasa sekolah neko-neko seneng pondok ae. Orang biyen itu seperti itu. Orang-orang gak iso mangan, iso mangan. Pokoknya tanganmu sehat, sikilmu sehat, iso mangan. Dan tidak melakukan perbuatan kerusakan. Termasuk kerusakan yaitu mau menyuap-nyuap dan lain sebagainya. Wa an Abi Sa'id Abdurrahman ibnu Samurah. Saking Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala dawuh limare ingsun Abu Sa'id sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman bapak Sa'id bin Samurah, la tas'al ojo njaluk-njaluk sira al imarata ing jabatan ing kekuasaan. Jangan kamu minta-minta kekuasaan. Ojo isin-isine ae. Fa inna kamu kok sak temene sira iku idza uktita bila diparingi sapa sira ya. Fa inna kamu kok sak temene sira iku in uktita lamun diparingi sapa sira ing imarah. Jangan kamu minta-minta jabatan kekuasaan. Karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan an ghairi mas'alatin saking tanpa njaluk-njaluk, saking tanpa ngemis-ngemis, masyarakat sepakat mengangkat kamu jadi penguasa, maka uinta bakal diparingi pitulung sapa sira alaiha ing atas imara. Kamu akan ditolong oleh mereka. Lho niku orang-orang yang selama ini mendukung kamu. Orang-orang yang mengangkat dirimu menjadi pemimpin, nek sampean melakukan sesuatu tidak bisa, akan dibantu. Lho niki. Wa un u'tita lamun diparingi sira ha ing imarah
Tapi an masalatin karena minta-minta, karena ngemis-ngemis akhirnya kamu diberi kekuasaan betul. Ketika kamu diberi kekuasaan dengan cara jaluk-jaluk ngemis-ngemis seperti itu, maka wukilta bakal dipasrai sira ilaiha maring apa jenenge iku mau diserahno gledak ya wis sampean wis njaluk-njaluk ya wis open-open ono. Ketika kamu kesulitan maka kamu tidak dibantu. Sebab sampean wis njaluk-njaluk dhisik. Ya wis itu kan urusanmu. Silahkan saja. Wa idza halafta apabila bersumpah sapa sira ala yaminin ing atas suatu sumpah, kamu bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu misalnya, tetapi faraaita mongko melihat sapa sira ghairaha ing liyane sumpah, sampean lihat khairon ing bagus minha daripada halaf sumpahmu tadi, yaminmu. Sampean bersumpah wallahi aku enggak akan sedekah ning gone seseorang misalnya, ternyata jenenge sumpah gak sedekah, mesti kebalikannya jauh lebih baik. Maka sedekah itu lebih baik daripada tidak sedekah. Atau sampean bersumpah tidak berkunjung ning gone kancamu, wallahi mergo sampean mau wangkel kalah, saingan kalah mau angkel niku. Akhirnya nazar wallahi, akhirnya sumpah lana nazar wallahi gak bakal nyopo karo Lutfi aku, ngopo kalah nyanyi aku mesti ae awake gede aku cilik menang dene misal maka dia pasti akan melihat menyambung silaturahim, nyopo itu jauh lebih baik daripada tidak menyapa. Maka apabila kamu melihat seperti itu fakti mongko nekanono sapa sira alladzi ing barang huwa kang utai alladzi iku khairun lebih baik, maka lakukan hal yang sebaliknya. Nek sampai bersumpah tidak nyambung dulur, mongko nyambung dulur itu yang terbaik, maka tinggal sambunglah dulurmu itu. Lah sumpah piye? Wa kafir lan nebuso atau bayar kifarat sapa sira. Bayar kifarat sapa sira an yaminika saking sumpahmu, karena sampe dianggap melanggar sumpah poso telung dinane gak sedekah maring mangan maring wong miskin 10 orang. Wis pokoke gawe tumpeng mara ning gone pondok badut mriki. Apa? Kafarat yamin. Kula manten sumpah. Sumpah. Melanggar sumpah. Lho, sebab napa? Sebab melanggar sumpah yang seperti itu jauh lebih baik daripada tidak melanggar sumpah. Maka sampean kalau tidak melanggar selamanya kamu tidak akan melakukan kebaikan. Ana wong sumpah wallahi gak bakal nyopo ning dapurmu aku. Nah, gitu. Maka selamanya nek gak mbok langgar, selamanya kamu orang yang tidak menyapa, padahal tidak menyapa 3 hari terhadap orang lain, dia tidak akan membau bau surga. Membau saja tidak. Nah, maka siapapun orangnya yang bersumpah dengan suatu sumpah lalu kebalikannya jauh lebih baik, maka lakukan kebalikannya, berarti sampean telah melanggar sumpah, maka bayarlah kafarat. Tebus sumpahmu itu pelanggaran sumpah dengan puasa 3 hari berturut. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Dzar, qala dawu limar ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, inni sak temene ingsun iku melihat sapa ingsun ka ing sira, aku melihat dirimu wahai Abu Dzar dhaifan ing dhaif, kamu itu orang lemah, tidak punya kecakapan untuk menguasa. Kamu gak pantas jadi ketua. Kamu gak pantas jadi ketua NU cabang kota Malang, gak punya sampean. Ora usah jaluk-jaluk diangkat jadi ketua NU.
Wa inni sak temene ingsun iku hibbu seneng sapa ingsun Kanjeng Nabi la kamaring dirimu wa Abu Dzar ma ing sesuatu uhibbu kang seneng sapa ingsun li nafsi maring awak ingsun dhewe. Aku mencintai kamu sebagaimana aku mencintai diriku. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaronna aja pisah-pisan njaluk apa jenenge apa kekuasaan sapa sira. Aja teman-teman njaluk kekuasaan sapa sira alasna ini memimpin atas dua orang. Aja pisah-pisan njaluk dadi pemimpin ya menjadi apa memimpin dua orang minimal. Aja wala tawallayanna dan janganlah kau menguasai harta anak yatim. Janganlah kau menguasai malal yatimin ing harta anak harta anak yatim. Jangan sekali-kali kamu meminta atau menguasai harta anak yatim. Tentunya di sini adalah zulman secara aniaya. Iki gak oleh. Nek menguasai harta anak yatim caranya dosa gede. Niku dosa gede. Besok uripe soro mesti soro uripe. Wong anak yatim kowe sakke melas, mari ngono mbok sakiti hartanya kamu kuasa. Biyen itu zaman biyen. Nah ana wong mati ninggalno bojo, ninggalno anak-anak cilik, wong ku rebutan ngerabi rondone. Rebutan, cuman tujuannya bukan ngopeni rondo, tapi menguasai harta anak yatim. Geletak ana wong meninggal dunia ninggalno bojo tuwek misalnya. Rebutan. Mau ning kene ana masel melok disiki. Napa? Orientasinya bukan untuk apa jenenge? Bukan untuk menyantuni rondo rada sepuh niku ora. Tetapi tujuannya adalah bandile ning hartane anak yatim biar tidak dikuasai oleh banyak orang, dia yang menguasai. Iku mbiyen ngoten niku. Nah niku mbiyen ngoten niku. Makane wong mbiyen niku wong situk lanang situk di bojo rondo sak pirang-pirang. Rondo lho ya. Rondo sak pirang-pirang. Nah tujuannya karondone, tujuannya adalah anak yatim. Sebab dia hanya mau menikah seperti itu dengan rondo-rondo sing sogeh-sogeh. Tinggal bojone donyane pirang-pirang. Maka yang dinikahi bojone tapi orientasine menguasai harta anak yatim. Ini itu sampai. Jadi dua hal yang menjadi larangan Kanjeng Nabi terhadap sahabat Abu Dzar siji gak oleh njaluk-njaluk dadi penguasa walaupun menguasai dua orang. Aja niki. Aja njaluk-njaluk. Nomor loro larangan menguasai harta anak yatim secara aniaya. Nek tidak aniaya gak apa-apa. Walaupun melok-melok mangan hartane anak yatim. Rawahu Muslim. Wa anhu wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol. Qultu matur sapa ingsun sapa iku Abu Dzar. Ya Rasulullah ala tastamiluni. Ala mbok inggih apa mbok inggih? Mbok inggih apa mbok inggih bahasa Indonesiane? Sebaiknya tastamiluni ndadekaken pegawai panjenengan ni ingsun atau pejabat wa inggih mengangkat jabatan panjenengan ni dumateng kula. Ya Rasul, apa ya bahasa Indonesiane iku? Mbok yo iku apa ya? Hendaklah iku lah padha karo amar kok iblan kok. Iya wis maknane ya kaya amar pancen. Ya Rasulullah, hendaklah engkau mengangkatku menjadi mengangkatku apa jenenge? Jadi pegawai padha ngono. Ala tastamiluni, mbok nggih panjenengan mengangkat jabatan ni padaku atau memberikan jabatan ni padaku.
Ya bang, sahabat Abu Dzar kok minta-minta, padahal Kanjeng Nabi melihat Abu Dzar itu adalah orang yang dhaif, tidak cakap. Dhaif di sini tidak pas untuk menjadi penguasa. Fadoroba mongko memukul sapa Kanjeng Nabi biadihi dengan astane Kanjeng Nabi, memungkul ala mangkibi ing atase pundak ingsun. Pundakku diceblek, dipuk-puk. Abu Dzar. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif. Sak temene sampean iku Abu Dzar iku dhaifun, wong sing lemah. Sampean iku ya kategori wong lemah. Siji, fisikmu juga ndak bagus. Nomor loro, ijazahmu juga ndak bagus. Ijazahmu apa? SD. SD niku napa? Embuh. Nah niki. Abu Dzar, kamu itu dhaif, lemah, kamu ndak cocok. Kamu ndak cocok menjadi pejabat. Cocokmu kamu penggaweanmu itu hubungannya dengan air. Kenapa madu? Nah, ini kan air. Hubunganmu dengan madu. Sampai gak cocok jadi penguasa. Nah, cara jadi banser itu orang jadi pimpinane. Gak cocok. Ini Abu Dzar itu Abu Iwan ya. Abu Dzar. Innaka dhaif wa innaha sak temene imarah, sak temene apa jenenge iku mau jabatan iku amanatun, amanah. Lah jabatan itu amanah. Wa innaha sak temene imarah, jabatan amanah itu yaumal kiamati, besok dalam dina kiamat iku khizyun, menjadi kehinaan, wa nadamatun lan penyesalan. Besok jabatan amanah itu yang menjadikan seorang itu hina, yang menjadikan seorang itu menyesal goro-goro biyen dia njaluk-njaluk jabatan. Illa kecuali man, orang yang akhoda mengambil zaman hak yang jabatan itu, imarah itu, bihaqiya dengan haknya imarah, dengan haknya jabatan. Wa adza, dan dia telah menunaikan alladzi ing barang alaihi wajib padanya fiha dalam hal imarah. Dia telah melaksanakan hal-hal yang wajib bagi dirinya yang berkaitan dengan jabatan. Dia telah melaksanakan sumpah jabatannya. Nah, aku besok tidak menyesal. Tadi yang banyak itu orang minta-minta di jabatan, begitu dapat dia nyesal. Ya aku mau di dunia aja wis nyesal. Kayak Mas Anas Urbaningrum kok gelem memutar waktu ini gak gelem dadi apa jenenge wong Demokrat, dadi dia tahu sebab dia akan berdampak mlebu penjara pirang tahun itu. Nah, karena kasus yang masih belum jelas juga. Nah, niku. Belum jelas juga. Ya ada tuduhan korupsi, hambalang gitu. Gitu. Tetapi semua itu masih dugaan-dugaan yang sebenarnya terlibat tambah aman-aman saja. Penyewesel ini. Wah, denger aku mbiyen kok saking Gusti, aku akhirnya gak kumpul karo bojoku, gak kumpul karo anakku. Bojoku, anakku isin malu di tengah-tengah masyarakat. Kamu anaknya orang yang di penjara ya. Ngono kan berat itu. Untuk anak-anak khususnya wis tuwek no paham. Sing anak-anak itu sing mesake. Yang masih kecil-kecil mesake. Ya kalau di penjaranya itu karena hal yang termasuk itu membanggakan, itu nggak apa-apa. Kasus hina seperti itu kan merendahkan, makanya nyesel. Nah, besok hal seperti itu juga dialami oleh orang di hari kiamat. Nyesel aku biar denger gak gelem tadi memangku jabatan. Nah, mah tadi apa-apa, memangku jabatannya sendiri. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, tasai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh ngaten, innakum satahrisuna 'alal imarah. Innakum satamana sira kabeh
iku satahrisuna bakal ambisi sira kabeh. Kalian itu nanti akan orang-orang yang berambisi alal imarat ing atase kekuasaan. Kamu nanti akan menjadi orang-orang yang ambisi kekuasaan, rebutan jabatan. Lha niku senggol kanan senggol kiri, sikut kanan sikut kiri. Lha niki hanya untuk mendapatkan imarah. Suap sana suap sini. Untuk mendapatkan imarah. Itu akan terjadi pada kalian besok. Wasataku nulan bakal dadi sapa sira. Wasataku nulan bakal dadi sapa sira. Iku nadamatan gelo. Kalian akan menjadi orang yang menyesal. Yaumal kiamati, besok ing dalem dina kiamat. Niku tahtakununan apa satakunu? Takunu ya. Wasatakulan lan bakal dadi ana apa imarah. Kekuasaan ana iku nadamatan dadi sebabe penyesalan. Yaumal kiamati, besok ing dalam dina kiamat. Nah niku. Kamu besok itu menjadi orang-orang yang berambisi untuk menjadi jabatan. Padahal jabatan itu akan menjadikan sebab penyesalanmu besok di hari kiamat. Ngono kok aja mbok golek iya. Dan itu betul. Memang jabatan itu luar biasa. Lah wong iso dadi memegang jabatan sing tinggi itu syaratnya kudu akeh, di antaranya dia punya uang kalau zaman sekarang. Gak duwe dhuwit ora iso dadi jabatan. Sampeyan kepengin dadi lurah, syaratnya minimal kudu duwe dhuwit. Ya nek lurah itu sekitar 1 M. 1 M itu sithik apa akeh, Pak? Wah, akeh ya. Pokoke dawet buak ning Donomulya banjir dawet. Nah, akeh wis sampeyan akeh. Nah, begitu jadi urusan polisi sampean mlebu penjara. Nyesel aku wis kelangan duit. Wis mlebu penjara Gusti nyesel. Iku urung penyesalan besok di hari kiamat. Hanya gara-gara sampean memberikan nopo tanda tangan jual beli tanah, sing tanah itu ternyata hubungannya dengan tanah apa wis misalnya menjadi sebabnya sampean salah masuk penjara. Dan hati-hati, saya kira hati-hati adik. Jabatan itu mulai lurah itu ijo. Apa ijo itu? Renyah apa iso. Niku jabatan saniki nek sampean tergoda wis ngalamat sampean. Ngalamat. Apa gak oleh. Tetapi nek sampean kira-kira merasa dirimu itu ndak mampu, wah aku iki lho, aku gak iso dadi pemimpin, wong aku dadi ngene kangelan ngene kok. Apa nek aku dadi pejabat. Lho niku. Kados kula ngaten kon dados DPR niku ora iso, kok ngoten DPR mlebu penjara kula. Lho ngoten. Gak iso wis DPR kaya ngene Dewan Pengajian rutin. Gak usah Dewan Perwakilan rakyat, tapi Dewan Pengajian rutin. Enak tambah ben isuk ngaji. Ana sugane kopi, ana banyune, ana rotine masyaallah. Iki rezeki ngene. Apa kurang penake ngene. Lah kok nanyal-nanyal pada DPR lagi setengah tahun mlebu penjara sampean. Lho ngoten. Apane kados kula niku gampang dibodoni wong, ate gampang percaya ning wong. Ngarep gak percaya bagaimana? Kalau ketika saya itu tidak percaya berarti saya mencurigai orang. Lah DPR kok penggawe mencurigai. Lah niku mencurigai. Makanya nggak usah biasa bercuriga. Orang bercuriga itu pada orang lain itu ya kita serahkanlah kepada orang, kita berikan kepercayaan. Nggak usah mudah tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu sejatinya menunjukkan dirinya seperti itu. Sampean kok gak percaya karo aku, menganggap saya itu melakukan sesuatu, sejatinya kamu membaca dirimu sendiri sebenarnya. Makanya sebenarnya ketika orang sudah tidak percaya kepada orang lain, artinya belum apa-apa, belum ada apa-apa, wis tidak percaya atau mencurigai, bukan tidak percaya, mencurigai, kamu paling ngene ngono. Nah itu berarti pada karo ngilu, ketok gambarmu dhewe.
bercermin sehingga kamu menganggap orang lain itu sama dengan dirimu. Tapi itu ada dalam harus curiga itu ada diantaranya di dunia pengadilan itu harus ada curiga. Nek gak curiga gak iso. Kudu dicurigai baru tersangka beres dakwah. Itu ada pada dunia peradilan. Jadi banyak di akhir zaman orang senang merebut jabatan, tapi justru jabatan itu menjadikan sebab dia menyesal besok di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sing sedekah muga-muga rezekine lancar, putra-putrane saleh salehah lan selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina alamin wa ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbana jami'al muslimin wasmadal mu'minin waj'al auladana wa talamidana ikhwana ya Allah min ahli al-ilm wa kharajna wa iyyaka nasta'in khashihin wa ilman fa wa amalan mutaqabbal wa rizqan halalan tayyiban musab rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman waj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban وصلى الله على سيدنا سبحانه بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.